guru juga Pak. Artinya akan ada rekrutmen honorer lagi untuk menutupi guru, khususnya di sekolah dasar itu kan guru-gurunya adalah guru-guru bukan mata pelajaran tapi dia guru-guru kelas. Nah, pada saat seseorang ini menjadi guru kelas di kelas 6 atau kelas 5, kemudian dia diangkat PTK ditempatkan di sekolah lain, otomatis kelas 5 itu tidak akan ada gurunya kembali. Dan itu harus ada pengangkatan honorer kembali. Nah, pengangkatan honorer kembali menimbulkan masalah baru. Kenapa? Kita tidak ada lagi pengangkatan honorer. Nah, seperti itu Pak. Jadi agak miss-nya di situ. Kenapa yang bersangkutan ini tidak ditempatkan kembali ke sekolah yang memang dia sebagai tenaga honorer tersebut atau guru honorer tersebut? Itu sih yang masih jadi pertanyaan kami. Kemudian yang membingungkannya juga penempatan ini haknya siapa sih Pak? Tugasnya siapa, tusinya siapa, yang tiba-tiba notabene pada saat kami mengusulkan honorer tersebut atau GPP tersebut ternyata mereka itu berbeda dengan pengusulan kami penempatannya. Kami belum memahami di situ. Mungkin kemarin sih kita bareng-bareng kesini mau dengan kepala BKPSDM Pak, kepala BKD, namun mereka ada kegiatan dan kepalanya bidangnya juga lagi di Kapten 3 Pak. Akhirnya kita lah insya Allah yang mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang jelas keberadaan ketiga tadi. Bapak terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bu. Yang pertama memang penempatan ini dalam rangka untuk mengisi formasi kebutuhan sesuai dengan prioritas. Jadi kita ini kan ada panduan yang diacu untuk melakukan penempatan terhadap calon guru yang lolos seleksi. Jadi satu yang mutlak tidak boleh dilanggar itu kan penempatan itu tidak boleh menggeser guru honorer yang existing. Kemudian yang kedua, tetap dalam koridor untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah yang akan dituju. Jadi ada prioritas itu. Nah, kita ini dihadapkan dengan ada prioritas dalam penempatan kan, yang kita sebut dengan P1 itu prioritas 1 itu ada 193.000 yang dulu lulus passing grade ketika seleksi 2021, tapi nggak mendapatkan tempat. Sebenarnya kan ya wajar kan ya, kalau dalam proses rekrutmen formasinya hanya satu yang memperebutkan 15 orang, ya mau nggak mau yang mendapatkan tempat ya hanya satu, uang formasinya hanya satu. Tapi kita ini sangat baik hati ya. Yang lolos yang lolos misalkan 5 orang gitu, padahal tempatnya satu, mestinya kan yang menang ya cukup satu kan gitu. Tapi yang 4 itu karena aku kan udah lolos, memaksakan dan dipaksakan harus dapat tempat gitu. Makanya itu jumlahnya ada 193.000 tadi itu yang kita istilahkan lulus passing grade tapi belum dapat tempat. Nah, akhirnya bisa kita fasilitasi di rekrutmen tahun 2022 gitu kan. Tapi nggak semuanya juga Pak Wakil. Dari 193.000 itu hanya dapat 130.000. Jadi sekarang ini kami itu masih menyisakan 62.000 orang yang lulus passing grade dari sejak 2021 nggak dapat tempat, tapi ini harus dicarikan tempatnya. Nah, ini utang kami di 2023. Mudah-mudahan bisa dapat juga ini. Ini sebenarnya kalau kita mau ngeyel-ngeyelan nggak lulus ya sudah lah gitu kan. Tapi kan ini orang yang sudah memberikan pengabdian lama. Nah, itu P1. Tapi kan
ada guru-guru yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan sudah mau 2 tahun menjelang pensiun, itu kalau dites kayak apapun yang nggak pernah lolos itu. Gitu. Tapi jasanya sudah banyak, kemudian pemerintah dipaksa cari caranya bagaimana agar yang guru-guru seperti ini tetap bisa lolos seleksi ASN P3K. Makanya kan lalu ada yang caranya itu tidak melihat passing grade, mungkin dia nggak passing grade tapi dia tetap harus seleksi, lalu dicari polanya yang observasi. Ini observasi itu sebenarnya baik-baiknya pemerintah saja, agar yang mereka tidak lolos passing grade kalau seleksi itu tetap bisa menjadi ASN P3K. Ada observasi. Nah, observasi itu yang menilai kepala sekolah, teman sejawat, pengawas sekolah, dan Pemda. Nah, akhirnya dari yang observasi itu ini bisa lolos juga sekitar 150 ribuan. Seluruh Indonesia. Nah, yang observasi itu kalau dilihat kategorinya ada mereka yang THK 2, tenaga honorer K2 yang dulu sisa dari zamannya Pak SBY yang belum tuntas itu. Nah, itu prioritas kedua untuk ditempatkan. Nah, yang banyak itu guru honorer di sekolah negeri. Guru honorer di sekolah negeri. Nah, itu prioritas ketiga berikutnya. Gitu. Nah, lalu ada yang umum tadi. Yang umum itu yang fresh graduate lah, yang baru lulus